Ini adalah Vivo V27 5G, sebuah smartphone V-series terbaru dari Vivo. Ya, Vivo menyebut smartphone baru ini sebagai smartphone yang all-rounder dan menarik, lebih tipis, pintar, dan kencang dibandingkan pendahulunya. Smartphone ini dibekali dengan SoC terbaru yang terbilang mumpuni di kelas menengah atas, Dimensity 7200. Selain itu, dia juga mengusung Ultra Slim 3D Curve Screen, tapi tetap punya baterai yang relatif besar, 4600 mAh. Jangan protes dulu, nanti cek dulu hasil pengujiannya ya. Dengan 66 watt flash charge ya. Kameranya bukan pakai sensor kaleng-kaleng juga. Dia pakai sensor Sony IMX766V yang mumpuni dan dibekali dengan Aura Light Portrait System. Apalagi nih ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Mari aja kita langsung kupas tuntas si Vivo V20 5G yang katanya adalah all-rounder menengah atas yang harusnya menarik. Oke, Vivo V27 series. Seri ini baru saja diresmikan kehadirannya oleh Vivo. Ada dua smartphone yang hadir sebagai anggota keluarga V27 series ini, yaitu ada Vivo V27e dan Vivo V27 5G. Kali ini kita bahas yang V27 dulu atau V27 5G ya. Nah, untuk yang V27e video reviewnya akan hadirnya menyusul ya. Oh ya, biar gak ketinggalan video yang nanti itu yang V27e, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian juga akan bisa lihat video berikutnya, nggak cuma video ini doang. Oke, kita mulai pembahasannya dari paket penjualannya dulu ya. Isinya tentunya ada unit smartphone-nya, lalu ada chargernya, ada chargernya 66 watt flash charge ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada soft case, wah masih lengkap ya, ada screen protector terpasang ke layar, ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Ya, dalam box dengan warna abu-abu tua ini yang kesannya sederhana ini, kelengkapan untuk Vivo V27 terbilang masih lengkap di sini. Bukan cuma ada charger yang harusnya juga cukup kencang nih ya, masih ada juga case dan screen protector. Oke, kita lanjut. Untuk desain, dia menggunakan Ultra Slim 3D Curve Screen dengan 60 degrees curve di layar maupun di sisi belakang. Smartphone ini disebut sebagai smartphone dengan 3D curve screen paling tipis dari Vivo sampai saat ini. Paling murah juga nggak ya di sini ya? Oke, smartphone ini hadir dalam dua opsi warna. Ada flowing gold dan ada noble black. Untuk dimensi smartphone ini tingginya 164,1 mm, lebar 74,8 mm dengan ketebalan hanya 7,36 mm untuk versi noble black dan 7,4 mm untuk varian flowing gold. Untuk bobotnya cuma di kisaran 180 gram aja. Ringan yang satu ini ya, nggak nyampe 200. Ini membuatnya memiliki dimensi yang ideal ya, tipis dan ringan. Secara umum desain bodi belakang smartphone ini terbilang relatif sederhana ya dan menonjolkan kesan yang elegan di sini. Ada frame atau area menonjol di sekitar kamera yang disebut Vivo sebagai dual tone step camera module design. Ini seakan jadi penanda kalau kamera itu seharusnya jadi keunggulan dari smartphone yang satu ini. Nah, untuk varian flowing gold yang kami pakai dalam pengujian kali ini, Vivo menggunakan fluoride AG glass dengan tekstur yang lembut ini ya. Ini akan membuat smartphone jadi nggak mudah kotor atau ada bekas sidik jarinya. Oh ya, hal menarik lainnya, bodi smartphone ini disebut Vivo sudah mengusung sertifikasi IP54 atau IP54 yang berarti ada daya tahan terhadap debu dan terhadap air juga, atau tepatnya ini splash resistant di sini ya. Jadi kalau kena hujan-hujan tipis-tipis nggak ada masalah. Oke, kita lihat di sisi kanan ini ada tombol power dan tombol volume up and down. Di sisi atas ada mikrofon. Di sisi kiri ini kosong. Lalu di bawah ada SIM tray dengan 2 nano SIM ya, nggak bisa micro SD di sini. Lalu ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Untuk speaker ya, yang satu ini hanya mengusung single speaker. Saat kami coba, kualitas terbilang udah baik ya untuk smartphone kelas segini. Tapi memang untuk volumenya belum yang lantang-lantang banget di sini. Nah, di sisi depan ini adalah layar 6,78 inci AMOLED, pastinya dengan desain 3D curve. Resolusinya Full HD Plus 2400x1080 pixel ya. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Nah, saat kita coba swipe dan slide di home screen dan app drawer, refresh rate layar itu akan berjalan di 120 Hz. Sementara kalau didiamkan beberapa saat, layar ini akan turun ke 60 Hz. Di beberapa aplikasi seperti Google Play Store, Gmail, Chrome, dan V App Store,
refresh rate 120Hz juga bisa dirasakan. Tapi di aplikasi seperti Album, YouTube, dan beberapa aplikasi lain, refresh rate ini dikunci di 60Hz aja. Sayangnya saat kita muter video dengan frame rate di bawah 60 frame per second, layarnya masih belum bisa turun di bawah 60Hz. Untuk color depth-nya dia sudah 10 bit ya, berarti sudah mendukung 1,07 miliar warna. Mantep memang layarnya. Brightness-nya ini klaim Vivo bisa mencapai maksimal 1000 nits untuk full screen brightness dan 1300 nit untuk local brightness. Tapi itu brightness maksimal ya. Local brightness itu berarti titik-titik tertentu aja di layar ya. Dan yang mesti diingat adalah brightness maksimal ini bisa dicapainya kalau dia dalam penggunaan outdoor dan terdeteksi ada sinar yang luar biasa kencang. Biasanya sinar matahari. Ini tujuannya supaya kita tetap bisa lihat isi layarnya walaupun di bawah terik matahari. Nah, kalau untuk indoor berdasarkan pengujian kami, dia bisa hampir mencapai 500 nits. Dan kalau untuk indoor nyampe hampir 500 nits, ini terbilang terang benar sebetulnya ya. Nah, untuk color gamut hasil pengujian kami untuk mode standar, pro, dan bright bisa dilihat di tabel ini. Ya, secara umum color gamut yang ditawarkan udah terbilang oke nih ya. Tinggal dipilih mana yang cocok untuk kebutuhan kalian aja. Nah, untuk bezel layar terlihat relatif tipis di keempat sisi layar. Vivo mengklaim untuk bezel tebalnya cuma sekitar 2,3 mm aja. Untuk fingerprint scanner ada di layar, tepatnya di area bawah layar ya. Nah, earpiece itu ada di bezel atas layar. Sayangnya ini cuma earpiece aja. Ini bukan speaker kedua. Kemudian tentunya ada kamera di sini. Ini adalah 50 megapixel HD AF front kamera. Bukaannya adalah f2.45. Secara standar kamera ini akan menghasilkan foto 12,5 megapiksel yang dihasilkan dengan cara pixel binning. Ada juga mode high resolution yang bisa dipilih kalau kita ingin mengambil foto full resolution di 50 megapiksel. Tapi saran saya di 12,5 lebih mantep harusnya ya. Nah, untuk perekaman video sampai dengan 1080 bukan. Ini bukan 1080p 30. Ini recording maksimumnya di 4K 30 fps. Dan ya, dia masih bisa juga merekam di 1080p 60 fps. Mantep. Kayak gini dong bikin kamera selfie itu. Nah, beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utamanya yang Ultimate Portraits itu ya. 50 megapixel OIS Ultra Sensing Camera f1.88 tentunya pakai autofocus. Ini menggunakan sensor Sony IMX766V. Ini adalah versi IMX766 yang di-customize bersama dengan Vivo. Sensor yang satu ini udah terkenal banget ya kemampuannya. Kemudian masih ada lagi, iya dong, di harga segini masih ada lagi kamera ultra wide atau tepatnya kalau Vivo bilang 8 megapixel super wide angle camera. Bukannya f2.2, field of view-nya 120 derajat atau kalau mau foto tanpa distorsi dia 106 derajat. Kemudian ada juga 2 megapiksel super makro kamera dengan bukaan f2.4. Lalu ini ada specialty-nya dia ya, ada Aura Light dengan O shape. Ini adalah lampu flash khusus untuk Vivo V27 series. Sistem yang terdiri dari beberapa lampu LED ini disebut bisa mengatur brightness sesuai dengan pencahayaan ambient atau sekitar kita. Jadi kalau di sekitar kita kekuning-kuningan, lampunya ikut kekuning-kuningan. Di sekitar kita kebiru-biruan, lampunya juga bisa ngikut supaya bisa balance. Nah, Aura Light ini bersama dengan sensor Sony IMX766V dan dukungan mode portrait khusus dari Vivo disebut sebagai kunci dari kemampuan night portrait yang luar biasa dari smartphone baru ini. Inilah yang disebut sebagai Aura Light Portrait. Nah, tentunya di kamera utama di belakang ini perekaman video itu sampai dengan 4K 30 fps, bisa juga 1080p 60 fps ya. Jadi mantap banget ya. Tapi untuk kamera super wide angle-nya dia mentok di 1080p 30 fps. Nggak apa-apa, yang penting kamera utamanya udah 4K ya. Untuk slow motion dia bisa nyampe 720p 240 fps atau 1080p 120 fps. Fitur-fitur ada lengkap banget nih, dibaca aja nih, luar biasa lengkap fiturnya di sini. Nah, kita beralih ke spesifikasi internalnya. SoC-nya atau System on Chip atau prosesor atau chipset kalau kalian mau. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 7200 dengan fabrikasi 4 nanometer. Spesifikasi dari SoC ini kita udah pernah bahas dalam video terpisah. Ya, kita sudah pernah bahas dalam video terpisah. Banyak yang nanya di video itu, pakai apa bang? Iya, pakai handphone yang ini. Cuma pada saat itu kami belum boleh bilang itu handphonenya apa karena belum launching ya. Nah, kalau ingin lihat cek SoC seperti apa detailnya, bisa cek video yang satu itu ya. Kita lanjut. Untuk RAM 8GB
plus 8GB extended RAM. Berdasarkan informasi dari Vivo, dengan 8GB extended RAM, kita bisa membiarkan sampai dengan 27 aplikasi terbuka di background. Lanjut, untuk storage, dia menggunakan 256GB UFS 3.1. Di sini nggak ada slot microSD, tapi untungnya storage-nya ada 256 ya, bukan yang 128. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan Ultra Large Vapor Chamber Bionic Cooling System. Sistem ini memiliki area yang cukup luas yang terdiri dari PGS Graphite Cooling Film, Vapor Chamber, serta lapisan High Thermal Conductivity Graphite. Ya. Sistem ini diklaim bisa menahan suhu lebih rendah hingga 1,5 derajat dibandingkan sistem pendingin generasi sebelumnya. Untuk baterai 4600 mAh ya, dan dia sudah mendukung 66 watt flash charge. Ya, charger bawaannya memang 80 watt, tapi smartphone ini mendukung charging sampai 66 watt aja. Masih ingat kan? Yang lebih menentukan chargingnya adalah smartphone. Kalau smartphone minta lebih rendah, chargernya juga akan ngasih lebih rendah. Jadi tidak akan hancur ya, karena chargernya lebih tinggi dari kemampuan smartphone-nya ya. Kemudian ada 24 dimension security protection untuk keamanan charging juga di sini, jadi aman. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, gyro ada tentunya di sini, proximity sensor, ambient light sensor, e-compass dan lain-lain. Lengkap lah ini ya. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G semuanya bisa karena menggunakan Dimensity 5G series ya. Jadi ya aman ya. Untuk WiFi tentunya dia udah pakai WiFi 6 dan sudah punya 2x2 MIMO. Untuk Bluetooth dia versi 5.3 dan dia juga tentunya punya NFC multifunction, jadi bisa digunakan untuk emulasi akses card selain untuk ngisi e-tol juga bisa ya. Untuk USB sudah bisa OTG, tentunya udah bisa ya. Nah, kalau untuk output display pakai USB Type-C sayangnya di sini belum didukung karena emang ini masih kelas menengah walaupun menengah atas. Untuk sistem keamanan dia punya fingerprint dan dia punya face unlock. Untuk OS dia pakai Vantage OS 13 dengan basis Android 13. Bagus ya, 13 dan 13 ya, yang sinkron namanya. Vivo menjanjikan update Android sampai dengan 2 tahun dan ada update security 3 tahun. Oke, terima kasih, kelas menengah dapat kayak begini udah oke ya. Seperti kebanyakan smartphone Android belakangan ini, V27 juga disertai dengan layanan ekstra seperti Global Search dan Lock Screen Poster. Kalau dirasa tidak dibutuhkan di setup awal, jangan lupa menonaktifkan layanan ekstra tersebut. Lalu ada beberapa aplikasi yang turut disertakan Vivo di Vantage OS 13 di smartphone ini. Tidak terlalu banyak dan kalau tidak dibutuhkan, app tersebut bisa di-uninstall dengan mudah sekali kok. Aman ya. Nah, untuk keyboard bawaan namanya Emoji Keyboard, terkadang ini memang menyisipkan iklan rekomendasi seperti saat dipakai di Play Store. Tapi ya namanya keyboard gampang gantinya kan ya. Kemudian hati-hati saat membuka V-App Store atau App Marketplace dari Vivo. Karena kalau main asal next aja, bisa jadi secara tidak sengaja kita menginstal banyak aplikasi yang direkomendasikan yang mungkin saja kita tidak butuhkan. Kemudian lanjut ke hasil benchmark. Antutu 9 tanpa kipas 613 ribuan. Gede banget skornya. Dengan kipas 622 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5, ingat Geekbench 5 kemarin ada yang ngomel-ngomel bilang katanya Geekbench-nya harusnya gak segini skornya. Ya karena udah banyak yang pakai Geekbench 6. Kita tidak pakai Geekbench 6 karena database kita ada di Geekbench 5. Dan Geekbench 5 terkenal lebih stable dari zaman dahulunya, jadi kita masih pakein dulu ya. Geekbench 5-nya single core 919 dengan multicore di 2434. Ini tergolong tinggi. Untuk CPU throttling test, kalau tanpa kipas, dia throttling cukup besar. CPU turun ke 62% selama tes 30 menit. Sementara kalau pakai kipas, performa CPU bisa dipertahankan di tingkat yang tinggi, hanya throttle ke 92% saja. Ini indikasi bahwa kalau sebetulnya si case-nya didinginkan, efeknya akan lumayan oke nih. Berarti cooling sistemnya lumayan mantap sebenarnya. Kemudian lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1. Grafik score-nya di 6929. 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 4291, lowest score di 4243, stability-nya 98,9%. Ya, kalau untuk GPU tanpa kipas pun stabilitasnya udah terbilang baik ya di sini, udah terbilang mantap ya. Kita lanjut ke GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen 69 fps, lalu Carchase 1080p off screen dia dapat 42 fps. Sedikit catatan terkait hasil pengujian, di tengah pengujian sempat ada
ada update kecil untuk Vantage OS 13 di smartphone ini. Ya karena ada update itu kita sempat ngulang semua benchmarknya ya, tapi lucunya hasil yang kami dapatkan masih mirip-mirip aja. Sekarang mari kita masuk ke pengujian gaming. Seperti biasa, Vivo menyediakan Game Boost Mode di Vantage OS ini. Semua game yang kami uji kami masukkan ke dalam Game Boost Mode dan kami jalankan di mode boost yang diaktifkan lewat overlay yang diakses dari dalam game. Kita mulai dengan Subway Surfer. Sayangnya game ini hanya jalan di 60 fps saja, belum bisa memanfaatkan layar 120Hz yang ada di smartphone ini. Tapi juga mungkin karena dia nggak dibilang sebagai smartphone gaming ya. Ya, game ini memang kami sering pakai untuk ngetes 120Hz karena ya kalau lihat performa game ini pasti lancar sekali harusnya ya di smartphone ini ya. Tapi ya sayangnya emang nyangkut aja. Lalu Call of Duty Mobile untuk Battle Royale framerate 60 fps masih bisa diakses saat kita menggunakan setting high. Saat kami coba ya cukup rata aja di kisaran 60 fps. Nah, kalau main di mode multiplayer framerate sampai 90 fps terbuka, tapi ya setting yang bisa digunakan memang cuma low aja. Terbilang relatif stabil di 90 fps di berbagai mode multiplayer yang kami coba. Jadi COD ini emang enteng. Emang kentengan kalau buat yang satu ini ya. Lanjut ke Mobile Legends. Setting framerate yang bisa diakses hanya sampai 60 fps aja. Saat kami coba dengan setting Ultra HD Shadow On, ya framerate yang dibilang ya stabil di 60 fps aja. Rasanya Mobile Legends ini baru terasa menantang kalau di setting 90 atau 120 fps terbuka ya. Nah kalau untuk setting ini sampai 4 game berturut-turut dengan durasi total 30 menit nggak ada penurunan framerate sama sekali. Sampai game terakhir dimainkan pun framerate masih bisa dipertahankan di 60 fps rata. Nyaman banget. Lanjut ke PUBG Mobile. Setting framerate ekstrim di sini ya, alias sampai 60 fps bisa digunakan, tapi untuk kualitas smooth ya. Yang lainnya emang belum terbuka di sini. Oh ya, bagaimana dengan aiming dengan gyro? Saat kami coba mulus nih, nyaman, terasa responsif dan cukup akurat. Nah, kita lanjut ya langsung ke Genshin Impact. Pertama-tama kita coba game ini di setting lowest 60 fps dulu tanpa kipas di sini ya. Di awal framerate ada di kisaran 45 sampai 58 fps kalau kita lagi jalan-jalan. Sementara kalau ada battle dia turun ke 45 sampai 52 fps. Nah, masuk ke menit 20, framerate sedikit turun ke 42 sampai 50 fps. Sementara kalau ada battle yang cukup ramai bisa turun sekitar 40 sampai 45 fps, tapi cepat naik lagi setelah battle-nya selesai. Ini bertahan sampai akhir pengujian selama 30 menit. Rata-rata framerate selama 30 menit ada di kisaran 49 sampai 50 frame per second. Nah, setelah sekitar 30 menit, kami coba ukur suhu permukaan dari smartphone. Untuk sisi depan, titik terpanas itu terlihat terpusat ke area atas smartphone dengan suhu tertinggi hanya di kisaran 38 sampai 39 derajat Celcius. Sementara area tengah ke bawah suhunya di bawah 37 derajat Celcius. Untuk sisi belakang, suhu tertinggi ada di dekat modul kamera dengan suhu masih di kisaran 38 derajat Celcius saja. Suhu area lain tentu saja masih di bawah itu. Jadi cukup dingin ya. Untuk dapetin performa yang lebih mantap, sekarang kita coba pakai fan grip kipas kita ya. Frame rate yang didapatkan sekarang relatif konsisten di kisaran 50 sampai 58 fps. Dengan sekali bisa ada penurunan sekitar 48 fps kalau lagi battle. Setelah 20 menit, frame rate terasa sedikit turun ke 45 sampai 56 fps, tapi game masih secara umum nyaman buat dimainkan. Rata-rata frame rate itu ada di kisaran 53 fps dalam pengujian selama 30 menit. Melihat hasil tersebut kita penasaran nyoba setting highest 60 di sini. Masih dengan fan grip, hasilnya kita bisa dapetin frame rate di 36 sampai 44 fps. Cukup konsisten selama kurang lebih 30 menit kami mainkan ya. Saat ada battle, frame rate yang bisa turun ke kisaran 32 frame per second, tapi bisa cepat kembali ke kisaran awal setelah battle selesai. Dengan settingan tinggi ini rata-rata frame rate ada di kisaran 38 frame per second. Mantap ya. Jadi kalau prioritas kalian main Genshin Impact adalah kualitas gambar yang tinggi ya, nggak ada masalah. Smartphone ini masih sangat memadai untuk dapetin di atas 30 fps. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V27 nih teman-teman. Jadi mari kita mulai aja pengujian kameranya. Yang lagi teman-teman lihat ini adalah hasil dari video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan juga suara yang lagi teman-teman denger ini adalah suara langsung dari mikrofonnya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Dan kualitas suaranya akan jadi seperti ini. Untuk mikrofon, di smartphone mid-range khas Vivo dan di flagshipnya juga ada nih. Dia punya fitur mikrofon menarik nih. Ada yang namanya AI noise reduction. Jadi kita bisa mengurangi noise di latar belakang nih. Jadi suaranya akan lebih fokus ke vokalnya aja. Ini ada tombol di sini, kita bisa langsung nyalain dan matiin langsung saat lagi merekam. Ini noise reduction-nya tidak aktif. Kalau saya nyalain, nah suaranya akan jadi seperti ini.
noise-nya jadi lebih berkurangan ya. Jadi yang kedengaran sama teman-teman mungkin suara vokal saya aja. Dan ini cukup menarik ya kalau misalnya di sekitar teman-teman atau sekitar kita tuh lagi berisik, nyalain aja fitur ini supaya vokal kita lebih jelas. Ini noise reduction-nya dimatikan, lalu ini kalau noise reduction-nya diaktifkan. Keren. Untuk kualitas videonya sendiri, ini sih juara ya. Untuk kelas harga 6 juta kurang 1000, ini adalah salah satu kamera depan favorit saya. Gambarnya detail, warna yang dihasilkan tuh nggak berlebihan, nggak terlalu warm, nggak terlalu cool, pokoknya terasa pas aja gitu. Dari mic range-nya juga terbilang oke di sini, highlight dan shadow-nya dapat dibuat cukup balance, dan dia punya kemampuan autofocus. Belum banyak nih yang punya kemampuan ini di kelas harganya. Kalau lagi mau vlogging atau sekedar mau nunjukin sesuatu lebih dekat ke kamera depannya ini, gambarnya jadi bisa lebih fokus. Untuk stabilizer, atau kalau Vivo sebutnya itu fitur steady face, sayangnya by default itu tidak aktif ya. Jadi kalau mau videonya stabil, aktifkan dulu steady face-nya. Baru videonya akan stabil. Sebagai catatan, steady face ini efektif di 1080p 30 fps aja ya. Dan harapan saya sih semoga kedepannya fitur ini aktif by default aja. Soalnya kan nggak setiap orang paham fitur mana yang harus diaktifkan. Saat kita pindah ke 1080p 60, videonya belum bisa stabil sayangnya. Atau saat kita pindah ke resolusi 4K 30, steady face-nya juga belum mendukung. Tapi itu hal yang wajar ya. Punya resolusi setinggi ini aja jarang ada yang bisa. 1080p 60 dan 4K 30 itu merupakan fitur yang jarang ada untuk kamera depan di mid-range. Bahkan untuk flagship sekalipun. Tapi satu hal yang saya apresiasi sih di sini. 1080p 60-nya dan 4K 30-nya tetap punya dynamic range yang baik. Di sini mau resolusi apapun, kualitas gambarnya tetap cakep. Catatannya cuma di stabilizer videonya aja. Sekarang kita cek kamera utamanya. Kamera utamanya juga punya perekaman video up to 4K 30. Tapi kita coba cek dari 1080p 30 dulu ya. Dari segi stabilizer, kalau di bawah jalan begini videonya stabil, aman. Tapi untuk guncangan yang lebih ekstrim, seperti di bawah lari, masih ada sedikit efek kedut-kedutnya gitu. Jadi stabilizernya aktif, tapi menurut saya belum yang paling rapi. Untuk resolusi 1080p 60, videonya juga bisa cukup stabil. Ini udah keren sih. Biasanya di beberapa smartphone mid-range, 1080p 60-nya tuh belum stabil videonya. Tapi kalau di Vivo V27 ini udah stabil, nice. Untuk 4K-nya juga sama ya. Stabilizernya tetap bisa aktif di 4K. Good job Vivo. Jarang-jarang nih nemu video 4K stabil di kelas mid-range. Meskipun nggak semua butuh 4K, tapi untuk orang yang butuh, tentu akan sangat menghargai kemampuan ini ya. Apalagi konten kreator. Misalnya untuk kebutuhan cropping itu kepake banget nih 4K. Beda detailnya lumayan ya di sini. Vivo V27 ini juga tersedia fitur stabilisasi ekstra yang dinamakan Ultra Stabilization. Kalian bisa cek fiturnya di menu yang ini. Kalau ini dipilih, video akan otomatis jadi 1080p 60 yang di-crop lebih jauh. Teoritis, ini bisa untuk membuat videonya jadi lebih stabil. Tapi setelah saya lihat hasilnya, ternyata tidak terlalu signifikan bedanya ya. Default stabilization-nya aja udah cukup oke di sini. Terkait dynamic range video di kamera utamanya ini agak tricky sih. Secara default, dia mengaktifkan fokus tracking ke wajah. Jadi exposure wajah akan lebih diutamakan. Sebetulnya dynamic range videonya sudah termasuk yang lumayan oke sih. Tapi saat sistem kameranya tidak mendeteksi wajah, exposure video akan lebih fokus ke background-nya. Makanya saat saya nengok kanan kiri kayak begini, langitnya terlihat lebih biru. Saat mendeteksi wajah lagi, langitnya tidak sebiru tadi. Untuk sebagian besar orang, saya rasa ini hal yang baik, karena yang lebih prioritaskan adalah objek utamanya kelihatan jelas. Terutama wajah saat lagi merekam orang. Dan kalau kalian memang butuh dynamic range ekstra, bisa aktifin aja fitur AI Video Enhancement-nya yang ada di menu yang ini nih. Lumayan kok terasa bedanya di beberapa situasi. Sekarang kita cek kamera ultra wide-nya, atau kalau Vivo sebutnya tuh sebagai kamera super wide angle. Kalau kamera yang satu ini, mentok di 1080p 30 aja ya. Dari segi stabilisasi video, terhitung sudah cukup stabil sih, tapi belum yang paling stabil yang pernah saya lihat. Apalagi kalau kena guncangannya seperti saat lagi lari seperti ini. Satu hal yang saya apresiasi adalah warnanya cukup mirip dengan kamera utamanya. Pergeseran warnanya ada sih kalau kalian lihat di bagian warna hijau. Tapi overall terbilang sudah cukup mirip. Oh iya, satu lagi. Di Vivo V27 ini kita bisa loh pindah-pindah langsung antar kamera saat lagi merekam video. Jarang-jarang nih ada smartphone yang pakai SoC MediaTek punya kemampuan seperti ini. Nice job Vivo. Enak nih rekam video jadi lebih fleksibel. Meskipun ya belum yang mulus-mulus banget sih, tapi mid-range bisa begini aja udah syukur. Catatannya, kemampuan ini masih terbatas di 1080p 30 aja ya.
Untuk kondisi low light, tak disangka-sangka hasilnya juga mantep. Kamera depan di kondisi segelap ini masih oke loh gambarnya. Cukup terang, noise-nya minim, warna masih terjaga, dan detailnya masih ada. Kalau suasananya masih banyak cahaya di sekitar, hasilnya kayak begini nih. Menurut saya, ini adalah salah satu kamera selfie terbaik di kelas mid-range. Bahkan saya berani bilang no debat. Sampai video ini dibuat ya. Nggak tahu ya kedepannya akan ada yang bisa lebih baik atau enggak. Semoga ada sih ya. Kamera utamanya, wah nggak perlu ditanya deh. Saya belum nemu smartphone yang pakai sensor Sony IMX766 yang video low light-nya itu burik. Untuk foto malam mungkin bisa pakai trik night mode ya, tapi untuk video low light, kualitas sensornya nggak bohong di sini lah. Kemampuan menangkap cahayanya luar biasa, detail dan warna masih terjaga, tapi kalau stabilizernya sayangnya belum yang rapi-rapi banget memang. Harusnya Vivo bisa level up lagi nih terkait stabilizernya. Kalau kamera super wide angle-nya masih standar mid-range lah ya. Belum yang luar biasa, saran saya sih pakai pas terang aja. Kalau disandingkan sama kamera utamanya sih kejauhan ya. Kemampuan menangkap cahayanya jomplang sekali bedanya. Untuk fotografi, saya cuma bisa bilang, wow, luar biasa. Bakal panjang sih kalau saya jelasin kenapa saya suka sekali sama foto-foto yang dihasilkan. Tapi saya kasih contoh satu aja fitur yang jarang bisa dilakukan di smartphone lain, yaitu Portrait Mode 2X. Di sini portrait mode-nya fleksibel karena kita diberikan opsi 2x juga. Biasanya di smartphone lain, nggak bisa tuh 2x zoom kayak begini. Cuman mode wide satu kali aja. Jadi kalau objek utamanya adalah orang, personally sih saya lebih suka sudut pandang yang lebih ngezoom seperti ini. Dan meskipun ini digital zoom, hasil fotonya tetap tajam dan detail. Luar biasa. Ya intinya salut untuk Vivo V27 lah. Hasil fotonya luar biasa untuk kelas harganya. Sensor Sony IMX766V di sini juga nggak bohong dah. Ditambah ada optical image stabilizer, bikin foto low light bukan jadi masalah. Nggak selesai cuma sampai situ aja, bahkan di Vivo V27 ini juga punya LED flash yang spesial yang Vivo sebut sebagai Aura Light. Dengan pakai fitur Aura Light ini, saat kondisi low light yang ekstrim dan kita mau pakai flashnya, foto yang dihasilkan itu oke banget ya. Karena cahaya yang dihasilkan itu terbilang halus. Kalian bisa lihat sendiri lah bedanya. Fitur ekstra berlimpah sekali di sini ya. Saya ada cobain beberapa, ada bokeh video. Menurut saya sih hasilnya udah cukup rapi nih. Oke banget nih hasil videonya. Kemudian saya juga coba Super Night Video. Jadi kalau kita nyalakan AI enhancement videonya di kondisi malam hari, dia bisa membuat gambarnya lebih terang. Cuman menurut saya fitur ini belum terlalu signifikan hasilnya. Gambarnya memang jadi lebih terang, tapi itu mengorbankan kualitas gambarnya dan frame rate-nya. Videonya jadi 24 fps, nggak semulus biasanya. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, detailnya juga jadi kurang. Kemudian saya juga coba fitur Vlog Movie Creator. Di sini tersedia berbagai macam preset video untuk kita bikin seperti ala-ala vlogging profesional gitu. Ada transisi macam-macam, presetnya yang tersedia juga macam-macam. Kita tinggal rekam videonya satu persatu. Nanti videonya begitu udah selesai, akan diedit secara otomatis sesuai preset yang kita pilih. Ini saya kasih contohnya deh. Kemudian saya juga coba slow motion-nya. Yang lagi kalian lihat ini adalah contoh slow motion 1080p 120 fps. Hasilnya seperti ini. Entah kenapa videonya ini seperti terlihat tidak fokus ya. Padahal ini saya sudah coba berkali-kali, tapi memang hasilnya seperti ini. Jadi gambarnya memang kurang detail. Tapi anehnya, begitu saya coba di 720p 240 fps, saya ngerasa kualitas videonya malah lebih baik di sini. Padahal frame rate-nya lebih tinggi. Kemudian saya juga coba fitur dual view videonya. Di sini kita bisa rekam dari dua kamera sekaligus dengan resolusi up to 1080p 24 fps. Cuman nggak seperti biasanya, entah kenapa bagian layar kecilnya ini kita nggak bisa gerak-gerakin. Biasanya itu layar kecilnya ini bisa kita geser-geser, tapi di sini belum bisa. Tersedia juga berbagai macam layout tampilan yang bisa kita pilih sesuai selera. Oke, saya puas sekali sih sama kamera smartphone Vivo V27 ini. Tapi apakah artinya sempurna? Ya nggak juga ya. Ada beberapa hal yang saya harap bisa dikembangkan lebih baik lagi. Yang pertama, stabilisasi video. Harusnya Vivo bisa bikin stabilizer videonya lebih baik lagi nih, baik kamera utama maupun kamera super wide angle-nya. Kemudian, stabilizer di kamera depan, kalau bisa sih udah aktif by default ya, biar orang awam nggak repot. Kalau begini khawatirnya banyak yang bingung nih, kok videonya berasa banget goyangnya? Kan nggak semua orang paham fitur bagian mana yang harus diaktifkan. Kemudian yang terakhir lebih ke request aja sih. Kalau steady phase-nya bisa support di 1080p 60 dan 4K 30, itu akan lebih gokil lagi sih.
Biar lebih konsisten aja sih, kemampuan kameranya merata jadinya. Saya rasa bukan keterbatasan SoC kok, karena di kamera utamanya bisa tuh. Oke, kesimpulannya sederhana ya. Ini adalah salah satu kamera smartphone favorit saya untuk kelas harga 6 juta. Bahkan ini di bawah 6 juta sih sebetulnya. Video 1080p 60 dan 4K 30 yang stabil, kemampuan foto yang luar biasa, punya portrait mode 2x ditambah kamera depannya autofocus dan lain sebagainya. Kemampuan kameranya ini membuat Vivo V27 ini menjadi rekomendasi yang sangat mudah untuk kalian mencari kemampuan kamera smartphone luar biasa, baik untuk foto maupun video. Sekian pengujian kameranya Vivo V27. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, gimana tes kameranya? Mantap. Kita lanjut ke pengujian baterainya ya. Sekarang kita tes baterainya dengan pemutaran video local video playback 1080p. Ternyata smartphone ini walaupun baterainya hanya 4600 mAh bisa bertahan nyaris 24 jam, tepatnya 23 jam 42 menit. Ini hasil yang sangat baik untuk smartphone dengan baterai hanya 4600 mAh. Banyak smartphone yang 5000 mAh susah untuk mencapai 20 jam. Banyak yang cuma dapat 15 sampai 18 jam. Ini 4600 udah nyaris 24 jam. Nyusahin yang ngetes aja. Nah, untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama 30 menit baterai hanya berkurang 2%. Luar biasa, hanya berkurang 2%. Ini 2% dari 4600 mAh loh. Ya, lalu mainan TikTok selama 30 menit, baterai berkurang hanya sekitar 3% saja. Ini lagi luar biasa, biasanya sekitar 4 ya. Ini 3% aja. Untuk Genshin Impact yang tadi, baterai berkurang sekitar 10-11% dalam 30 menit untuk settingan lowest 60 fps maupun highest 60 fps. Sama aja hasilnya, kurang lebih sama, 10-11%. Ini hasil yang sangat baik. Ini sih sejujurnya ya, kalau Vivo mengaku dia pakai 5000 mAh, rasanya nggak banyak yang sadar nih. Oke, kita lanjut, kemampuan chargingnya bagaimana? Dari 1% sampai 50% dia butuh waktu hanya 20 menit. Sementara untuk dari 1% ke 100% dia butuh waktu 59 menit. Ya, 1 jam lah ya. Ya, terlihat di sini ya bahwa Vivo mengoptimalkan penggunaan charger yang besarnya ini untuk mengejar kecepatan charging di sekitar 30 menit awal. Dia ngegas banget di 30 menit awal karena ini yang dibutuhkan. Kalau HP kalian kosong, cepat-cepat terisi gitu loh. Kita bisa lihat dalam 30 menit pertama aja dia udah bisa ngisi ulang kisaran 70%. Jadi, chargingnya ini kencang. Cuman memang di ujung akhir pengisiannya dia ngerem supaya aman. Oke, untuk pengujian lainnya untuk Netflix Widevine L1 udah bisa. Dia sudah dukung streaming sampai dengan Full HD, tapi HDR emang belum ada. Untuk YouTube streaming bisa sampai dengan 4K 60 dengan HDR. HDR-nya juga nggak ada masalah, di sini tampilnya prima. Ditambah lagi dengan layar AMOLED-nya, jadi tampilan keren, mantep banget lah. Haptic feedback, nah di sini sayangnya getarannya terasa kurang kuat ya. Kalau kita bisa pakai keyboard dengan opsi pengaturan yang manual untuk durasi vibrasinya, ini bisa ditingkatkan secara manual supaya getaran lebih terasa. Sayangnya kalau itu dilakukan getarannya jadi agak kasar dan akurasinya agak kurang aja. Kemudian untuk Wi-Fi sharing tentunya bisa melalui menu Wi-Fi hotspot yang standar. Untuk harga, video ini dibuat sebelum Vivo mengumumkan harga resmi dari V27. Jadi untuk informasi harga kita langsung taruh di kolom deskripsi. Cek aja di kolom deskripsi. Dijamin ini harganya nggak yang mahal-mahal amat. Oke, hal yang perlu perhatikan. Pertama, tidak ada slot microSD, jadi kita tidak bisa memperluas storage di smartphone ini. Tapi ya udah 256GB juga lumayan mantep kok, nggak ada masalah sih harusnya ya. Kemudian nggak ada audio jack, tapi rata-rata smartphone kelas menengah atas juga udah nggak pakai audio jack sekarang. Lagian TWS udah pada murah-murah, termasuk TWS dari Vivo juga udah terjangkau kok. Kemudian dia hanya menawarkan single speaker dan volumenya juga belum yang lantang-lantang amat. Untungnya kualitasnya lumayan oke. Lalu haptic feedback yang tadi kita bahas ya, memang belum mantep-mantep banget di sini. Kemudian refresh rate 120Hz ini belum bisa dimanfaatkan di dalam game. Semoga kedepannya nanti ada update yang bisa memperbaiki ini. Dari sisi kelebihannya dia pakai Dimensity 7200, jadi performanya terbilang baik untuk kelas harganya nih. Storage yang ditawarkan juga gede, 256GB. Kameranya luar biasa untuk foto dan video. Fiturnya juga melimpah dan masih ada kamera super wide angle juga di harga segini. Harusnya memang begitu ya. Autofocus di main kamera dan front kamera juga udah ada di sini. Perekamannya juga nggak dibatas-batasin. Sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga ada. Dan ini untuk kamera depan belakang loh. Kemudian layarnya ini AMOLED. Jadi kualitas tampilannya prima, sesuai lah dengan layar AMOLED yang dituning dengan pas. Penampilan juga jadi keren karena pakai Ultra
Ultra Slim 3D Curve Screen yang dipadukan dengan fluoride edgy glass. Jadi kelihatan premium aja gitu ya. Jadi kombinasi desain ini sangat sulit dijumpai di kelas harganya ya. Bahkan mungkin saja ini smartphone termurah dengan kombinasi seperti itu. Untuk bodinya juga tipis dan ringan. Ada sertifikasi IP54 pula di sini. Ya memang bukan untuk yang dicemplungin, tapi paling nggak kalau kena hujan ini aman ya. Daya tahan baterai juga tergolong sangat baik, terutama untuk ukuran baterainya. Konektivitas juga lengkap, ada NFC multifunction juga di situ. Dan sensor-sensornya juga lengkap di sini. OS sudah pakai Android 13, bukan mulai dari 12. Masih ada charger, case, screen protector dalam paket penjualannya lengkap juga. Jadi mantap banget lah yang satu ini. Ya, setelah tahun lalu Vivo berhasil membawa smartphone V series mendekati kelas yang lebih tinggi lagi, kali ini mereka kembali menawarkan hal yang serupa, tapi harganya asik banget. Bisa lihat di deskripsi ya harganya ya. Ya, Vivo V27 ini hadir sebagai sebuah smartphone all-rounder yang menarik, benar-benar menarik. Yang bukan cuma menawarkan kamera mumpuni dan aura light portrait saja. Nggak cuma itu, mungkin dia nggak pakai SoC terkencang di harganya, tapi udah cukup dekat dengan performa yang terkencang di kelasnya. Gamingnya pun masih mantep ini. Daya tahan baterainya mantep walaupun baterainya nggak nyampe 5.000 ya. Bodinya slim, bobotnya juga ringan, jadi nyaman buat dibawa-bawa dan dipegang. Penampilan juga keren karena layarnya melengkung. Ada daya tahan air dan debu juga, IP54 kan. Kameranya juga mantap, depan belakang punya ultra wide pula. Bagi kami, Vivo V27 ini adalah salah satu smartphone kelas menengah yang sangat layak untuk dipertimbangkan karena nggak mudah cari smartphone all-rounder di kelas harga segini yang benar-benar lengkap dan mumpuni. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.